Halo, kembali lagi bersama saya Jovia Mitsubishi. Ya, kali ini saya nge-review untuk unit Mitsubishi Destinator Ultimate Premium. Ini sekarang ini lagi ada sesi Gias 2026 di Jakarta. Jadi buat kalian yang lagi mau tanya-tanya ataupun ada rencana pembelian untuk unit Mitsubishi Destinator, Expander Cross ataupun Pajero Sport, bisa tanya-tanya langsung ke saya dari nomor yang tercantum di deskripsi video. Ya, ini untuk di bagian lampu depannya dia sudah modelnya T-shape LED. Dia ini ada untuk lampu DRL dan untuk lampu sen. Lalu untuk bagian lampu low beam dan high beamnya dia sudah LED juga di sini. Untuk lampu kabutnya juga dia sudah LED. Lalu di bagian sini ada untuk sensor. Di bagian depan sini ini ada sensor bagian kanan. Lalu di bagian depan sini, di bagian bumpernya tuh dia ada dua. Dan di bagian kiri di sini ada satu. Lalu di bagian sini ada untuk radar adaptifnya, ada untuk kamera 360-nya di sini. Ini di bagian kamera depan. Untuk grillnya dia aksennya warna abu metalik seperti ini. Lalu di bagian velgnya dia ukurannya 18 inch. Ini dia two tone color, perpaduan antara warna silver dan hitam. Lalu ini untuk bagian kaca spionnya dia sudah auto folding juga ya. Di sini ada untuk lampu sen dan ini ada untuk kamera sisi kanannya. Di bagian atas ini dia ada roof rail. Dia ini aksennya warna hitam. Ada panoramic sunroof juga di sini. Nah, lalu di bagian antenanya, belakangnya sini dia modelnya shark fin antena. Dia di bagian middle stop lampnya ini, di bagian spoilernya, dia ini stop lampnya dia kacanya warnanya bening seperti ini. Nah, untuk lampu belakang stop lampnya juga dia modelnya T-shape. Di sini ada untuk lampu rem, sen, dan di sini ada untuk mundur, lampu mundurnya. Nah, lalu di bagian sini dia ada untuk sensor RCTA, rear cross color, ada untuk sensor parkirnya di sini, ya. Nah, ini ada sensor untuk RCTI juga. Lalu di bagian bawah sini dia ada untuk kamera mundurnya juga ya di sini. Nah, untuk kuncinya dia model kuncinya seperti ini yang di tipe Ultimate Premium. Ini di kuncinya sini dia ada untuk tombol pembuka pintunya di sini ya, pembuka kuncinya, dan ini pengunci pintu mobilnya. Lalu bagian sini ada pembukaan untuk bagasinya. Nah, untuk interiornya ini dia warna hitam, material joknya dia synthetic leather, tapi dia synthetic leathernya ini sudah dilengkapi dengan karakteristiknya anti heat guard. Nah, lalu bagian sini di driver seatnya dia sudah elektrik ya, pengaturan joknya di sini untuk seat adjusternya. Lalu ini untuk bagian sandarannya seperti ini, dia sudah elektrik di sisi driver. Lalu di bagian sini interiornya dia warna hitam, dia materialnya soft touch panel. Ini synthetic leather. Di sini dia aksennya warna piano black. Lalu di bagian sini dia ada untuk pembuka dan pengunci pintunya, ada untuk sistem kaca spionnya. Ini spion bagian kiri dan kanan. Ini ada auto retract. Ada untuk kontrol kaca spionnya di sini. Lalu di sistem power window-nya di sisi driver dia sudah automatic power window. Ada window lock-nya juga. Di sini ada cup holder. Untuk yang di seri Ultimate Premium ini dia speakernya sudah support dari Yamaha sebanyak 8 speaker. Lalu di bagian ini interiornya, di speakernya di sini, di bagian setirnya ya maksudnya ya. Di bagian setirnya ini dia modelnya 3-spoke. Ini ada untuk volume kontrolnya. Ini ada layar untuk kontrol MID display-nya nih di sini. Seperti ini. Lalu ada skip soundtrack, ada tombol media, ada tombol back. Lalu bagian sini dia ada tombol adaptive cruise control, forward collision mitigation. Ini ada tombol untuk kamera 360-nya, voice command. Lalu ini untuk terima panggilan telepon di sini. Nah, lalu di bagian sini dia ada untuk kontrol lampunya. Ini ada matiin lampunya, auto headlamp. Ini lampu senja dan lampu utama di sini. Ini untuk lampu kabutnya. Ini lampu sen kanan dan kiri di sini ya. Lalu di bagian sini dia juga udah dilengkapi dengan auto high beam. Dan ini untuk kontrol wipernya di sini seperti ini. Ini ada intermittent wiper, kontrol wiper belakangnya di sini ya. Nah, untuk tombol start stop engine-nya dia ada di sini. Nah, ini di bagian speedometernya dia ukurannya 8 inch. Dia speedometernya dia ukurannya 8 inch ini ya. Lalu di sini di bagian panel informasinya, dia ini ada computer drive juga. Lalu di sini ada bantuan Eco Drive, skor Eco-nya juga ada.
Ini jarak hingga kosongnya di sini bisa terlihat juga. Lalu di sini juga ada panel EYC plus kontrol roda seperti ini. Dia ngikutin arah putaran bannya juga. Bisa terdisplay seperti ini. Nah, lalu di bagian sini dia ada untuk arah kompas. Lalu di sini ada tombol media, display media. Nah, ini di sini juga dia ada panel untuk radar adaptifnya juga. Informasi, dan ini ada settings seperti tipe tampilannya. Tipe tampilannya dia ada 2 jenis. Ini yang model di widescreen-nya seperti ini ya. Nah. Lalu di bagian sini dia ada subunit kecepatan yang untuk satuan miles per hour. Lalu di sini juga ada bantuan mengemudinya seperti untuk kontrol FCM-nya. Forward collision mitigation, jaraknya juga bisa diatur juga di sini. Lalu di sini dia ada blind spot warning, ada area cross traffic alert, sensor parkir, late car departure notification, ada ASC juga di sini. Nah, untuk di icon blind spot warningnya dia ada di sini nih, icon blind spot warningnya yang di segitiga ini. Jadi dia ada icon untuk blind spot warningnya di sini. Lalu di bagian sini dia ada layar informasi juga, ada pintu bagasi. Lalu di sini juga dia ada alarm istirahat. Alarm istirahat bisa diatur sampai 4 jam. Efek suara tanda belok juga bisa diatur seperti ini suaranya. Ini yang suara pertama, lalu ini suara kedua. Nah, ada tombolnya juga ada di sini ya. Bisa dinyalakan dan dimatikan. Bahasa di sini dia ada multi bahasa. Lalu di sini unitnya juga bisa diatur dari konsumsi BBM-nya ataupun untuk suhunya dia ada satuan Celcius dan Fahrenheit. Pemeliharaan, maintenance, dan pengaturan pabrik. Lalu ini untuk head unitnya, ini tadi dia head unitnya dia ukurannya 12,3 inch. Dia tampilan head unit seperti ini ya. Di sini dia ada untuk panel radionya. Dia panel radionya ini bisa simpan hingga 12 stasiun radio. Di sini juga ada station listnya juga ya. Daftar stasiunnya di sini. Nah, terus di sini juga ada pilihan lainnya juga di sini ya, seperti informasi radio. Lalu di sini juga dia ada pengaturan radionya juga. Seperti ini kendali bisingnya nih. Nah, lalu di bagian sini dia ada untuk scan radionya juga ya. Kalau ingin simpan stasiun radionya, dia disimpannya seperti ini. Ditahannya agak lama. Nah, ini ditahannya sekitar 1 sampai 2 detik. Lalu di sini juga ada stationnya untuk yang AM-nya juga ya. AM-nya dia bisa sampai 6 stasiun radio di sini. Ada Bluetooth, USB, iPod. Dan di sini juga dia ada Android Auto, Apple CarPlay, dan WebLink. Dan ini untuk sistem Apple CarPlay, Android Auto, dan WebLink-nya ini dia sudah wireless connectivity-nya. Jadi dia cukup connect via Bluetooth saja. Nah, di sini juga bisa disesuaikan juga sumbernya, listnya nih seperti ini. Nah, untuk USB ini juga dia bisa untuk play music dan untuk play video juga bisa di sini. Nah, lalu di bagian sini dia juga ada displaynya untuk multimeter displaynya di sini. Ada panel adventurous, reliable. Reliable ini steeringnya juga dia bisa kelihatan di sini setirnya seperti ini. Nah, lalu di sini juga ada responsive, driving score. Lalu di bagian sini dia ada customize juga ya. Ini panel customize-nya dia ini ada voltase aki, kalender, dan nilai driving score-nya juga ada di sini. Lalu di sini juga dia ada informasi kendaraan juga ya, berupa avionics display. Dia ini avionics display-nya seperti ini ya. Lalu di sini juga ada altitude atau ketinggian, driving score, fuel economy. Lalu di sini juga ada eco score juga di sini. Nah, lalu di sebelahnya di sini dia ada untuk konektivitas ke HP, ada jam juga di sini.
Nah, lalu di sini juga dia ada display untuk AC-nya juga ya. Ini bisa terlihat juga arah semburan anginnya, AC-nya datangnya dari arah mana saja. Ini kalau misalnya kita ubah, kalau di arahnya ada yang dari bawah juga, bisa terdisplay juga seperti ini. Lalu di sini ada home menu-nya. Home menu-nya di sini dia ada untuk konektivitas yang ke HP ataupun device. Lalu di sini juga ada multimeter display, ada wallpaper player juga. Untuk wallpaper ini dia ada 3 jenis gambar pasif. Lalu yang live wallpaper-nya dia ada 4 jenis seperti ini. Nah, ini live wallpaper seperti ini ya. Lalu di sini dia juga ada untuk settingan ambient light, ada sumber audio. Ambient light-nya ini dia ada 64 warna. Jadi ini kalau misalnya custom warna secara otomatis, dia bisa ngikutin dengan warna yang sesuai dengan preferensi kita masing-masing. Kalau di rotate, dia warnanya bisa berubah-ubah sendiri secara otomatis. Dia di sini dia ada pengaturannya. Kalau di mode santai ini, dia ini warna atau kecerahan ambient light-nya jadi lebih redup di sini. Lalu di sini juga dia ada welcome-nya juga. Ini opsi pengaturannya. Pintu terbuka juga bisa disetting juga di sini. Lalu di sini juga ada untuk terima panggilan telepon juga. Di sini bisa terdisplay juga ya warnanya. Nah, lalu di bagian sini dia ada pengaturan untuk sunroof-nya atau panoramic sunroof-nya. Dia sudah elektrik juga seperti ini. Dia bisa touchscreen dari head unit ataupun bisa ada tombol fisiknya dari atas sini persis. Nah, kalau ingin buka sunroof-nya, dia bisa touchscreen juga di sini, seperti ini. Ataupun bisa diri tombol fisiknya di sini. Ini untuk bagian sunroof-nya dan ini untuk blindernya di sini. Lalu di bagian sini dia ada untuk informasi kendaraan. Nah, di sini dia ada pengaturan juga, ada pengaturan kendaraannya. Ini seperti pengaturan untuk keyless operation systemnya. Lalu di sini juga ada wiper, lampu eksterior atau interior dan lainnya di sini. Lalu di bagian sini dia ada untuk foto USB, ada untuk kamera juga. Nah, ini kamera 360-nya. Dia kalau mau ngubah displaynya dia dari sini tombolnya. Kalau misalnya ini mobilnya sudah jalan di atas kecepatan 30 km per jam, maka yang view kamera depannya ini akan mati secara otomatis. Jadi yang akan nyala itu hanya di sisi kiri dan di sisi kanan saja. Nah. Lalu di bagian sini dia juga ada untuk display AC-nya juga di sini. Lalu sini juga ada drive mode. Dia drive mode ini dia ada 5 jenis. Jadi pengaturan drive mode-nya dia dari tombolnya di sini. Dia ada mode normal, wet, gravel, tarmac, dan matte. Ini disesuaikan dengan kondisi jalan tertentu. Dan ini ada pengaturannya juga ya, seperti untuk AC-nya dan drive mode-nya sendiri. Nah, di sini juga dia ada pengaturan juga. Display pengaturannya. Ini ada pengaturannya di sini, seperti untuk sambungan Bluetooth, WiFi, atau pemain wallpaper-nya juga ada di sini. Kamera, layar, di sini juga ada pengaturannya. Dan ini untuk sistem suaranya, untuk yang di tipe Ultimate Premium ini dia sudah support dari Yamaha. Jadi kalau untuk yang support dengan dari Yamaha, dia displaynya seperti ini ya. Dia ada pengaturan untuk fader atau balance-nya. Dan di sini juga ada pengaturan untuk tone controlnya, jenis bunyinya, sistem suratnya juga ada di sini. Posisi pendengarannya juga ada. Volume kecepatan terkompensasinya juga ada di sini ya pengaturannya. Nah, jenis bunyinya juga bisa diatur di sini. Dan ini tampilan widgetnya di sisi sini dia juga bisa diatur juga ya di sini ya. Dia ada di bagian settingan, di bagian settingnya di sini.
ada dia pengaturannya. Untuk pengaturan widgetnya juga ada di sini ya, bisa diatur. Jadi di sini bisa ditambahin untuk tombol untuk kamera 360-nya ataupun untuk konektivitas ke HP ataupun media. Nah, untuk di sini dia ada tombol untuk lampu hazardnya. Lalu di AC-nya di sini dia modelnya dual zone. Dia fan speed-nya bisa sampai 8 speed di sini. Di sini juga ada dry mode, ada front defogger, max cool juga ada di sini ya. Ada rear defogger, ada memori. Dan untuk suhu paling panas dia ada di suhu 30 derajat Celcius. Dan paling dingin dia ada di suhu 18 derajat Celcius. Nah, di sini juga dia ada auto AC, ada untuk sirkulasi udaranya. Ini fan speednya di sini. Modenya juga arah semburan anginnya juga ada di sini ya. Ada sistem synchronize. Untuk synchronize ini hanya bisa diatur dari sisi driver. Jadi kalau diatur dari co-driver, synchronize-nya akan mati secara otomatis. Ini untuk kompresor AC-nya dan ini untuk dan matikan AC-nya di sini. Lalu di bagian sini dia ada untuk USB port yang Type A dan Type C di sini ya. Untuk yang USB dia connect-nya dari sini. Di sini juga ada adapter port. Ada tempat penyimpanan juga di sini untuk taruh HP di sini ya. Lalu di bagian sini dia transmisinya, ini dia ada mode sport mode-nya juga ya. Ini DS di sini. Nah, kalau misalnya pas lagi digigit mundur, dia bisa terdisplay juga kameranya seperti ini. Dan di sini juga dia ada arah putaran bannya juga, bisa terdisplay juga kursornya. Nah, kalau ini untuk ini EPB-nya di bagian parking brake dia sudah electric parking brake. Lalu bagian sini juga dia udah ada auto hold juga. Lalu bagian sini dia ada cup holder sebanyak 2 buah. Ada glove box. Ini di bagian dashboardnya dia juga soft touch panel juga ya, synthetic leather warna hitam. Ini soft touch panel juga di sini. Lalu bagian sini dia ada console box seperti ini. Dan di sini dia sudah soft touch panel juga synthetic leather. Kaca spionnya juga dia ini udah auto dimming sistemnya. Lalu bagian sini dia ada icon untuk status pintunya yang sudah terkunci. Dia bisa muncul logo gemboknya seperti ini. Lalu bagian sini dia ada lampu interior, lampu sisi kanan, kiri, dan ini untuk di pintu yang terbukanya di sini ya tombolnya, lampunya. Sun visor juga di sini, di sisi co-driver dia sudah dilengkapi dengan vanity mirror dan vanity lamp. Ini yang di sisi drivernya seperti ini. Lalu di bagian sini dia ada tombol SOS. Jadi kalau ini dipencet, ini langsung direct call atau telepon langsung ke Mitsubishi Indonesia untuk emergency assistant. Nah, untuk di airbag dia totalnya ada 6. Jadi di bagian driver 1, co-driver 1, ada side airbag juga. Lalu di bagian sini dia ada curtain wall airbag juga di sini ya. Ini untuk kecerahan layar speedometernya juga bisa diatur kecerahan layarnya seperti ini. Nah, untuk steeringnya juga sudah dilengkapi dengan tilt and telescopic steering juga seperti ini. Nah, sekarang mari kita ke baris kedua. Di sini dia ada untuk membuka pintu bagasinya, ada idling stop, dan di sini ada headlamp adjuster ya, pengaturan kemiringan lampu, ada mini compartment tray juga. Lalu bagian sini dia ada kisi-kisi AC juga di bagian bawah setirnya langsung. Nah, untuk baris keduanya seperti ini ya. Di sini dia ada AC-nya, bisa diatur sampai 8 speed. Lalu di sini untuk matiin AC-nya di sini. Di sini juga dia ada untuk USB port Type A dan Type C. Lalu di bagian sini dia ada mini table di sini ya, meja lipat di sini. Di sini juga ada phone pocket, ada tempat penyimpanan barang juga di sini ya. Sama di sebelah sini juga ada phone pocket juga di sini dan ada mejanya juga di sini ya. Lalu di posisi ambient light-nya di baris kedua dia ada di bagian bawah sini. Seperti ini. Nah, lalu untuk AC-nya dia ada di sisi kanan dan di sisi kiri di sini. Untuk lampu interiornya dia di atas ini, di baris keduanya. Seperti ini. Ada hand grip juga di sini ya. Nah, lalu di baris ketiganya seperti ini ya. Ini dia di bagian sini, joknya seperti ini, dia synthetic leather, ada tempat penyimpanan juga, cup holder. Di sini juga ada tempat untuk taruh tablet atau buku. Lalu di bagian sini dia ada USB port untuk yang Type A dan Type C di sini ya. Dia sudah fast charging juga.
Lalu di bagian baris kedua ini juga dia ada cup holder dari sisi armrestnya ya. Dia armrestnya, tali armrestnya dia ada di sini. Seperti ini, bisa dibuka. Nah, dia sudah ada cup holdernya juga, ada armrest di sini. Nah, untuk bagian bagasinya ini dia sudah elektrik, power back door. Ini juga bagian baris ketiganya ini juga sudah bisa rata dengan lantai seperti ini ya. Lalu di bagian sini dia ada tempat cooling kitnya di sini. Ada tempat penyimpanan juga di sini ya. Nah, untuk bagian spare tire-nya atau ban serepnya dia ada di bagian bawah sini. Dia dibukanya pakai kunci roda. Nah, ini ada tombolnya ini untuk tutup bagasinya dan ini auto lock. Jadi kalau kondisi mesinnya sudah mati, dipencet ini, dia bakal tutup itu bagasi otomatis dan langsung kunci mobil secara otomatis. Di sini dia ada kamera mundurnya. Lalu di situ juga ada lampu plat nomor. Untuk mesinnya ini dia 1500 cc turbo dengan tenaga outputnya dia sebesar 163 PS. Untuk bagian mesin seperti ini ya, dia torsinya itu di 250 Nm. Untuk yang tipe Ultimate Premium ini dia harganya ada di 517 juta. Tapi kalau untuk warna putih ini dia ada tambahan harga sebesar 2,5 juta. Untuk penawaran lainnya ataupun promo Gias di periode Gias Jakarta tahun ini bisa ditanyakan langsung ke saya di nomor saya yang tercantum di deskripsi video. Sekian dari saya, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.